Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Kami dari kelompok 5 akan membicarakan tentang kreatif strategi, yaitu berupa implementasi dan evaluasi. Saya Jessica Joanna Mahardika. Saya April Wahyu. Saya Muhammad Fikri Maulana. Saya Himanda Fadwa Pramudia. Mari kita mulai presentasinya. Next slide. Jadi untuk pada presentasi kali ini kita akan membahas 4 objektif. Yang pertama, menganalisa jenis pendekatan untuk pengembangan dan implementasi pesan iklan. Yang kedua, menganalisa berbagai eksekusi kreatif dari periklanan dan konteksnya. Yang ketiga, menganalisa isu strategis yang melibatkan kreasi pada iklan cetak dan TV. Dan yang terakhir, kita akan mempertimbangkan evaluasi dan membangun kerangka kerja evaluasi. Next slide. Yang pertama, daya tarik dan gaya eksekusi. Jadi ada 2 istilah penting yang kita perlu ketahui. Yang pertama yaitu mengenai daya tarik iklan. Daya tarik iklan sendiri merupakan pendekatan yang dilakukan untuk menarik perhatian konsumen atau influencer terhadap produk dan jasa. Sedangkan untuk gaya eksekutif kreatif, yaitu cara daya tarik tertentu diubah menjadi pesan iklan yang disajikan kepada konsumen. Jadi kalau daya tarik iklan ini sendiri merupakan pendekatan untuk menarik perhatian, sedangkan untuk gaya eksekusi kreatif itu berarti cara kita mengkomunikasikan pesan iklan kepada konsumen, seperti itu. Next slide. Nah, jadi secara umum kita akan mengetahui bahwa ada 3 macam daya tarik iklan. Yang pertama rasional, yang kedua emosional, dan yang terakhir itu adalah kombinasi dari rasional dan emosional. Yang pertama mengenai rasional. Jadi kalau daya tarik iklan rasional itu kita berfokus pada kepraktisan, fungsionalitas, atau kebermanfaatan bagi konsumen dengan mengedepankan fakta, pengetahuan, persuasi yang logis, dan lain-lain. Sedangkan untuk emosional, kita berfokus pada kebutuhan sosial atau psikologis konsumen untuk membeli produk atau jasa. Jadi kita mengedepankan keadaan psikologis, atau perasaan kepada diri sendiri dan lingkungan. Dan yang terakhir yaitu tentang kombinasi, di mana kita berfokus pada fungsi produk dan juga kebermanfaatan emosional untuk konsumen. Nah, di daya tarik iklan kombinasi ini, kita mengedepankan keuntungan fungsional dan emosional. Next slide. Daya tarik informasional atau rasional, secara lebih mendalam kita mengetahui bahwa ada berbagai tipe atau jenis, yaitu yang pertama daya tarik fitur, yang kedua daya tarik keunggulan kompetitif, daya tarik harga, daya tarik berita, dan popularitas produk. Next slide. Berikut merupakan contoh berbagai kategori daya tarik informasional atau rasional. Yang pertama kita bisa lihat ada daya tarik fitur di mana Nutrisari ini dia menjelaskan berbagai fitur yang ditawarkan dalam satu bungkus Nutrisari seperti vitamin-vitaminnya, lalu juga fosfor dan kalsium dan lain-lain. Untuk daya tarik harga, berarti iklan ini bisa menarik konsumen dengan mempermaikan harganya. Jadi memberikan harga yang memang diminati oleh konsumen. Nah, di sini ada KFC yaitu makan bertiga mulai dari 75.000. Dengan ayam yang sebaik itu dan nasi yang sebaik itu, KFC berharap bahwa dengan harga yang dia sajikan itu akan menarik konsumen. Selanjutnya ada juga iklan dari Sensodyne yang dimana ini menunjukkan adanya daya tarik keunggulan kompetitif. Kenapa? Karena keunggulan kompetitif sendiri kan merupakan keunggulan yang membuat perusahaan itu dapat bersaing dengan perusahaan lain. Nah, Sensodyne ini bisa memberikan manfaat yang berbeda dari kompetitor, yaitu berupa meredakan ngilu dengan cepat dengan pemakaian pertama, seperti itu. Selanjutnya, ada juga daya tarik berita. Nah, daya tarik berita ini cukup unik karena isi iklan ini merupakan berita seperti yang digambarkan di slide. Ada "This is an ad for men". Jadi kayak dia itu memberitakan bahwa ini memang iklan untuk laki-laki. Kenapa? Karena kalau misalnya dilihat lebih jauh lagi, ini tuh jadi kayak ada proporsi perempuan di pemerintahan seperti itu. Nah, ini jadi kayak dia menunjukkan bahwa ini iklan untuk
laki-laki, untuk laki-laki menyadari keberadaan perempuan, seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu daya tarik popularitas produk, di mana biasanya untuk daya tarik yang ini, mereka menggunakan gambar-gambar yang istilahnya mewah, yang istilahnya digemari oleh ribuan orang yang dikejar-kejar. Nah, seperti di Galaxy Note ini, dengan kesan yang klasik dan mewah ini, rasanya orang-orang tuh ingin membeli kalau supaya tidak ketinggalan zaman atau tidak ketinggalan popularitas dari produk itu sendiri. Begitu. Selanjutnya. Nah, untuk dasar dari daya tarik emosional ada beberapa keadaan personal atau perasaan dan juga perasaan yang berdasarkan pada sosial. Seperti yang bisa kita lihat di tabel berikut ini. Ada keamanan, ada rasa takut, ada kesenangan, ada nostalgia, dan lain-lain. Nah, dari dasar-dasar ini ada yang dinamakan dengan emotional integration, yaitu pelaku iklan merasakan manfaat emosional seperti di kehidupan nyata. Jadi nanti ketika konsumen melihat iklan, dia tuh bisa kayak merasa bahwa itu memang dirinya juga bisa merasakan emosional yang dirasakan oleh pelaku iklan tersebut. Begitu. Selanjutnya, ada juga iklan yang dinamakan dengan iklan transformasional. Nah, iklan ini mengaitkan pengalaman menggunakan atau mengkonsumsi merek yang diiklankan dengan serangkaian karakteristik psikologis unik dan yang biasanya tidak akan terjadi jika tidak menggunakan exposure iklan gitu, seperti itu. Nah, iklan ini membuat pengalaman menggunakan produk lebih kaya, lebih hangat, lebih menarik daripada hanya uraian objektif tentang merek yang diiklankan. Selain itu, iklan juga harus menghubungkan pengalaman iklan begitu erat dengan pengalaman menggunakan merek, sehingga konsumen tidak dapat mengingat merek tanpa mengingat pengalaman yang dihasilkan oleh iklan tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat contoh iklan berikut ini. Sebelumnya, apakah sudah terlihat? Masih yang slide. Bentar. Mungkin Nike bisa menunjukkan judul videonya. Iklan Aqua edisi Ramadan 2020. Udah terlihat belum? Iya, yang itu. Oke. Kak, tadi aku teleponan sama ibu. Katanya ibu nggak tahu. Ramadan terasa berbeda. Jarak yang terasa antara aku dan mereka yang kusayangi. Tapi ternyata, walau dari rumah, kebaikan tetap bisa dibagikan. Ramadan ini aku jadi sadar. Kemurnian Ramadan bisa tetap terjaga dimanapun kita berada. Boleh kembali ke slide-nya? Jadi dari iklan Aqua yang tadi itu termasuk contoh iklan transformasional. Kenapa? Karena tujuan dari transformasional seperti yang tadi ada di slide, yaitu yang pertama untuk menambahkan pengalaman lebih dari sekedar produk itu. Jadi kalau misalnya iklan Aqua itu hanya Aqua yang merupakan air minum yang bersih, itu tidak akan ada pengalaman apapun terhadap konsumennya. Tetapi kalau misalnya dia menggunakan iklan ini, Aqua itu menjadi sebuah media penyatu dari keluarga walaupun terpisah karena adanya corona ini. Dan yang kedua, tujuannya adalah dengan iklan ini konsumen itu bisa merasakan pengalamannya itu sendiri. Jadi kayak dia bisa, dalam Inggrisnya itu seperti relate kepada keadaan dari iklan ini, seperti itu. Nah, slide selanjutnya. Lalu ada juga tingkat hubungan konsumen dengan merek. Ada yang dinamakan dengan emotional bonding, yaitu sebuah teknik untuk mengevaluasi bagaimana perasaan konsumen tentang merek dan sifat hubungan emosional apapun yang mereka miliki dengan merek dibandingkan keadaan emosional ideal yang mereka asosiasikan dengan kategori produk.
Di sini maksudnya dari piramida yang terbentuk dari product benefit, personality, dan emotion, ini menggambarkan hubungan konsumen dengan brand itu sendiri. Untuk lebih jelasnya bisa ke slide selanjutnya. Jadi saya mengambil studi kasus satu line up merek yang dinamakan dengan Made for Makeup itu. Nah, jadi kalau misalnya konsumen hanya memiliki hubungan sekedar manfaat produk, dia pasti akan memberikan contoh iklan seperti yang di kiri ini, yaitu 3-in-1. Jadi 3-in-1 ini merupakan manfaat dari produk yang dia pegang di tangannya. Sedangkan kalau misalnya konsumen itu sudah mulai merasa dekat dengan mereknya, Matte ini memberikan personality atau kepribadian kepada produk-produk yang seperti ini, Sally and Brown Blender. Jadi kayak orang-orang tuh lebih, oh iya, ini tuh bukan sekedar alat make up atau bukan sekedar sponge, tapi ini tuh adalah sponge yang memiliki karakter seperti Sally dan Brown yang ada di Line seperti itu. Jadi dia bekerja sama juga dengan Line. Nah, yang terakhir tentang emotional bonding, dia ini si Matte ini bahkan sampai mendapatkan memiliki hubungan emosional dengan konsumennya atau dengan followersnya seperti itu. Itu bisa ditunjukkan dengan gambar yang ketiga di sini, di mana foto ini merupakan foto konsumen Matte yang dia tuh curhat kepada Matte-nya kalau jerawat dia itu sudah sangat parah seperti itu. Jadi Matte ini bisa membangun hubungan emosional yang dalam dengan konsumen seperti itu. Selanjutnya. Nah, ada juga jenis daya tarik lainnya berupa iklan pengingat dan iklan penggoda atau teaser. Nah, iklan pengingat ini merupakan iklan yang memiliki tujuan membangun kesadaran merek dan atau mempertahankan nama merek di depan konsumen. Sedangkan kalau iklan penggoda ini dirancang untuk membangun rasa ingin tahu, rasa minat, atau kegembiraan tentang suatu produk atau merek dengan membicarakannya tetapi tidak benar-benar menunjukkannya. Untuk lebih jelasnya bisa ke slide contoh. Nah, jadi iklan pengingat ini kan dia tujuannya adalah untuk mengingatkan konsumen bahwa ada brand ini. Semua orang tahu kalau teh botol ini punya slogan apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Nah, ini bisa menjadi salah satu contoh daya tarik pengingat. Jadi kita kalau misalnya mau makan di warung seafood, warung nasi goreng, warung pecel ayam misalnya, kita selalu ingatnya mintanya teh botol. Karena ada iklan ini yang menyatakan bahwa apapun makanannya, minumannya teh botol sosro seperti itu. Nah, sedangkan untuk iklan penggoda, di sini itu kan tujuannya memang untuk membangun minat, membangun rasa ingin tahu dari konsumen. Nah, oleh karena itu Nike itu waktu tahun 2006, 21 Januari ini yang sebelah kiri, dia itu hanya membuat iklan seperti ini. Nah, ini membangun rasa ingin tahu konsumen, sepatu apa yang akan dia luncurkan. Ketika dia launching, iklannya berubah menjadi iklan sepatu yang sebenarnya dengan bentuk wujud yang sebenarnya. Jadi bagian iklan yang di kiri ini menjadi iklan penggoda atau iklan teaser untuk masyarakat mengetahui menunggu-nunggu produk apa yang akan di-launch oleh Nike ini. Terima kasih, presentasi dari saya sekian. Baik, selamat pagi, siang, dan malam Ibu Cici dan teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya April Wahyu akan melanjutkan presentasi Jessica mengenai LL2, yaitu menganalisis berbagai eksekusi kreatif dari periklanan dan konteksnya. Bahasan pertama mengenai advertising execution, yang intinya kita perlu melakukan sebuah eksekusi yang kreatif, yang ditujukan untuk memberikan trigger atau membangkitkan perasaan dan emosi kepada para konsumen. Karena advertising execution ini merupakan teori yang dikemukakan oleh William Birnbach yang menyatakan bahwasannya apa yang Anda katakan dalam sebuah iklan itu jauh lebih penting daripada cara Anda mengatakannya. Maksudnya di sini adalah pentingnya kita untuk membuat sebuah konten yang menarik untuk memberikan pancingan kepada para konsumen. Caranya dengan apa? Dengan mengubah iklan secara fundamental. Apa sih maksud fundamental di sini? Fundamental di sini berarti kita mendefinisikan ulang dari segi headlines-nya, visual, dan membuat iklan itu menjadi lebih jenaka misalkan, lebih cerdas, dan lebih menarik supaya konsumen yang akan membeli atau merasakan experiences produk kita menjadi semakin terpancing. Kita mengenal bahwasanya terdapat banyak cara untuk mengeksekut atau mengeksekusi sebuah pesan dari sebuah iklan.
Nanti kita akan menyajikan kurang lebih ada 12 cara, dimulai yang pertama mengenai straight sell or factual messages, yang intinya kita melakukan presentasi secara langsung kepada konsumen. Biasanya straight sell ini berisi tentang daya tarik informasi yang didukung oleh fakta-fakta yang rasional. Biasanya straight sell or factual messages ini bisa ditampilkan melalui media seperti televisi yang notabene high involvement product, di mana produk-produk yang ditayangkan itu cukup membuat konsiderasi dari konsumen. Biasanya konsumen sebelum melakukan pembelian terhadap sebuah produk itu memikirkan tentang biaya-biaya yang akan dikeluarkannya. Kita tahu bahwasannya kita sering menonton acara atau mendengar acara televisi di hari Minggu biasanya yang berjudul itu Agung Podomoro Group. Mungkin teman-teman masih ingat di mana di lokasi syutingnya itu ada pembawa acara yang menunjukkan atau menawarkan produk-produk properti seperti apartemen dengan sudut per sudutnya, dengan fasilitas yang ditawarkan. Hal ini menjadi penting karena akan memunculkan sebuah daya tarik kepada konsumennya. Dan bisa juga di straight sell ini berlaku untuk produk-produk B2B atau business to business. Misalnya ban, oli, dan segala macam yang penjualnya tidak langsung berada ke tangan konsumen, tapi bisa jadi ke retail atau dijual ke perusahaan-perusahaan mobil atau motor atau bengkel segala macam. Yang notabene-nya menyajikan sebuah informasi tentang komposisi dari oli yang ada di dalamnya, fungsinya, dan manfaatnya seperti apa. Kedua, mengenai scientific or technical evidence yang berisi tentang info-info yang bersifat teknikal atau praktikal. Biasanya didukung oleh hasil studi keilmuan atau uji lab. Lebih penting lagi ketika dapat endorser yang melakukan pengenalan sebuah produk yang didasarkan oleh orang-orang atau dilakukan oleh pihak yang berlatar belakang dan juga kesehatan. Seperti kita tahu bahwasanya brand dari Lifebuoy yang menyatakan bahwasanya lembaga di bawah naungan PBB yang mengatasi tentang kesehatan, yaitu World Health Organization, merekomendasikan untuk mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer berbasis alkohol untuk melindungi dari COVID-19. Hal ini menjadikan sebuah acuan yang penting karena WHO sendiri merupakan lembaga kesehatan yang menaungi masalah-masalah pandemi dan segala macam. Dan brand Lifebuoy ini juga merekomendasikan untuk menggunakan produknya karena dinilai dapat membunuh 99,9% kuman. Ketiga, ada demonstration yang intinya kita melakukan sebuah ilustrasi tentang penggunaan secara aktual. Hal ini perlu dilakukan karena untuk meyakinkan konsumen. Misalnya, kita sering mendengar atau melihat tayangan di TV mengenai iklan produk Hylotin yang ditujukan untuk konsumen yang dalam masa pertumbuhan. Biasanya diilustrasikan bahwasanya di pertandingan basket terdapat dua pemuda sebagai tokoh utama, yang satu minum Hylotin dan satu tidak minum Hylotin. Pemuda yang minum Hylotin itu akan mendapatkan sebuah energi tambahan dari manfaat dari produk tersebut, sedangkan orang yang tidak minum Hylotin biasanya terkesan lunglai, lesu, dan tidak bersemangat dalam melakukan pertandingan olahraga. Ditambah lagi biasanya casternya atau orang yang melakukan iklan itu yang meminum Hylotin itu dengan tubuh yang lebih tinggi, dengan badan yang lebih bagus dan lain-lain, seperti itu. Yang tujuannya memberikan trigger kepada para konsumen yang terutama ingin menambah tinggi badannya. Keempat, ada comparison, yaitu dengan kita melakukan brand comparison atau perbandingan brand, salah satu brand dengan brand-brand yang lainnya. Biasanya menawarkan sebuah competitive advantage, yang mana competitive advantage ini merupakan sebuah teori yang dikemukakan oleh Michael Porter, yang intinya berisi tentang bagaimana sebuah perusahaan itu dapat menerapkan strategi generik ke dalam perusahaan. Competitive advantage juga membicarakan tentang kemampuan strategis perusahaan dalam persaingan bisnis. Kita ambil contoh brand yang menguasai market share di bidang olahraga saat ini, yaitu Nike versus
brand-brand lain seperti Asics, Adidas, Puma, Under Armour, Saucony, Brooks, dan brand setara lainnya. Jadi apa yang dilakukan oleh Nike ini sangat mencerminkan sebuah competitive advantage karena Nike menawarkan berbagai fitur seperti dari segi material, iklan, strategi branding Nike, atlet, dan juga inovasi. Kita mulai dari segi material. Nike itu sangat mendukung teknologi ramah lingkungan, yaitu bernama teknologi PMS yang fungsinya untuk keberlanjutan lingkungan dan melindungi lingkungan sekitarnya. Kemudian, Nike juga menekankan sebuah iklan yang inovatif, inspiratif, dan juga motivasi yang ditujukan untuk menyampaikan sebuah pesan atau nilai-nilai yang positif kepada masyarakat. Kita tahu bahwasanya Nike memang gencar untuk melakukan teknik iklan seperti itu. Selanjutnya, strategi branding Nike yang kita tahu bahwasanya Nike memegang sebuah tagline Just Do It yang istilah tersebut sampai sekarang masih membekas di pikiran kita. Dan istilah tersebut mudah dikenal karena value-nya yang positif. Kemudian dari segi atletnya, Nike tidak tanggung-tanggung dalam menggait brand ambassador seperti Cristiano Ronaldo yang kita tahu beliau adalah pesepak bola terbaik di dunia saat ini dengan followers Instagram mencapai 241 juta. Sedangkan Nike sendiri masih berkutat di angka 120 juta followers. Selain itu ada tokoh-tokoh lain seperti LeBron James di bidang basket, Tiger Woods di bidang golf, dan lain-lain yang menjadikan kesempatan atau peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Nike dan brand ambassador untuk melakukan exposure-nya. Dan terakhir, innovation. Kita tahu bahwasannya Nike itu tidak pernah lelah untuk menciptakan sebuah inovasi. Terlihat dari pada tahun 2018 saat Nike mewadahi kaum perempuan yang beragama Islam, itu kan harus menutup aurat dengan jilbab segala macam. Itu Nike merilis sebuah teknologi yaitu Nike Pro Hijab yang memenuhi kebutuhan dari kaum perempuan tersebut. Nah, ini ada contoh iklannya, izin menayangkan tersebut. Satu lagi ada videonya. We're never alone. And that is our strength. Because when we're doubted, we'll play as one. When we're held back, we'll go farther and harder. If we're not taken seriously, we'll prove that wrong. And if we don't fit the sport, we'll change the sport.
know things won't always go our way. And the world's sporting events are postponed or cancelled. But whatever it is, we'll find a way. And when things aren't fair, we'll come together for change. We have a responsibility To make this world a better place. And no matter how bad it gets, we will always come back stronger. Because nothing can stop what we can do together. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan presentasi dari video tersebut. Intinya menjelaskan tentang video pertama yang berada di sebelah kiri. Bahwasanya saat ini sekarang kita tidak dapat merasakan olahraga secara leluasa. Kita nggak bisa melakukan olahraga di lapangan segala macam. Kita bisa melakukan olahraga mungkin hanya di rumah saja gitu loh. Kayak misalnya di tempat tidur, di basement, di ruang keluarga dan segala macam. Tapi hal itu menjadikan sebuah hal penting karena apa yang kita lakukan tujuannya untuk kebaikan dunia ke depan, karena kita sedang ditimpa sebuah masalah atau pandemi COVID-19 yang tujuannya dengan kita melakukan olahraga di rumah, menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan yang berlaku, harapannya nanti untuk kehidupan yang lebih baik. Sedangkan video kedua ini menjelaskan bahwasannya kita perlu melakukan sebuah aktivitas apapun dengan bekerja satu sama lain, karena kita tahu bahwasannya latar belakang masing-masing orang itu kan berbeda. Ketika orang-orang saling menguatkan, tidak ada isu rasisme segala macam, harapannya kedamaian yang ada di dunia saat ini dapat kita rasakan. Itu yang menjadi misi Nike untuk menanamkan nilai tersebut. Baik, kita lanjut ke bahasan berikutnya, yaitu mengenai testimonial yang intinya berisi penilaian pada penggunaan produk sebelumnya. Biasanya advertiser itu memiliki preferensi terhadap influencer yang menjadi target audiens terhadap produk tersebut. Biasanya berdasarkan actual produk, di mana apa yang kita tampilkan itu ya benar apa adanya supaya tidak menimbulkan kontroversi. Nah, jadi ada contoh sebuah brand yang cukup unik yang bernama Prep, di mana influencer yang diambil yaitu Arif Muhammad, di mana seolah-olah ini Arif Muhammad siap mencalonkan diri untuk menjadi calon legislatif dan segala macam seperti itu. Dan tagline-nya sendiri kita bisa lihat siap menjadi nomor 1. Tetapi setelah ditelusur ternyata bukan Arif Muhammad yang akan mencalonkan sebagai calon legislatif, tetapi ini adalah sebuah teknik memberikan sebuah iklan, menawarkan sebuah produk, yaitu brand fashion kepada masyarakat di Indonesia khususnya. Jadi setelah ditelusur, ternyata Arif Muhammad ini menayangkan siap menjadi brand fashion pria nomor 1 di Indonesia. Yang intinya seolah-olah teknik ini jarang dilakukan, dan ditambah lagi dengan komentar-komentar yang ada di dalam ini yang menunjukkan seolah-olah Arif Muhammad akan mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Ternyata ini hanyalah sebuah teknik atau cara untuk menawarkan produknya secara kreatif, yang mana hal ini sempat menjadi viral waktu itu. Dan yang terakhir yaitu bagian dari saya mengenai slice of life, intinya berdasarkan masalah sehari-hari. Biasanya dengan menghadirkan alternatif atau solusi, misalkan yang berkaitan dengan personal nature, tetapi terkadang menimbulkan kontroversi. Kita ambil contoh bahwasanya beauty product yang ditawarkan kepada masyarakat. Biasanya ada produk-produk untuk memutihkan kulit, mencerahkan kulit, meluruskan rambut dan segala macam. Tapi di sisi lain dapat menimbulkan kontra karena dinilai terlalu ofensif untuk sekelompok tertentu.
Ini menimbulkan pro kontra sih di masyarakat, tapi pihak yang pro-nya sendiri masih menghadirkan atau menawarkan produk ini karena dapat menghadirkan sebuah alternatif atau solusi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu, dan presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vicky. Oke, baik. Terima kasih Alti atas kesempatannya. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan 6 teknik eksekusi yang lainnya. Jadi totalnya adalah 12 teknik. Kemudian teknik yang selanjutnya adalah penggunaan animasi. Jadi penggunaan animasi ini merupakan salah satu teknik yang cukup populer beberapa tahun kebelakangan ini. Karena teknik ini cukup unik ya, karena menggunakan gambar-gambar bisa berupa itu kartun, boneka, atau karakter fiksi yang bisa digunakan. Jadi animasinya itu dibuat menggunakan komputer dengan target tujuan utamanya adalah anak-anak. Nah, karena seperti yang kita ketahui, anak-anak ini terkadang lebih fokus terhadap bisa aja iklan atau hadiahnya dibanding dari produknya itu sendiri. Jadi kalau kita misalnya flashback sekitar 10 tahun kebelakangan gitu. Jadi waktu kita masih anak-anak, sebenarnya misalnya kita mau beli sepatu nih. Nah, yang kita inginkan itu bukan produk sepatunya aja, tapi adalah hadiahnya juga gitu. Nah, kemudian kita bisa kaitkan juga dengan animasi ini. Jadi sebenarnya terkadang yang anak-anak inginkan itu bukan produknya aja, tapi hal-hal yang ada di samping dari produk tersebut. Nah, kemudian pada contoh di sini, saya menggunakan produk Pocari Sweat. Jadi terdapat kayak anime gitu, yang menggunakan baju-baju SMA, yang bisa menarik perhatian konsumen atau remaja tadi untuk membeli produknya. Oke, next. Nah, kemudian yang kedua adalah personality symbol. Jadi, personality symbol ini lebih menekankan pada karakter atau kepribadian yang membantu kesadaran atau minat si konsumen terhadap produk ini. Nah, jadi si produsen ini bisa mengeluarkan sesuatu hal yang bisa diidentifikasi sama konsumennya. Jadi bisa berupa simbol karakter atau simbol-simbol yang pokoknya bisa diidentifikasi sama si konsumen. Jadi kayak misalnya keluar simbol badak, oh ini simbolnya ini misalnya dari produk suatu minuman. Nah, jadi kayak contohnya di sini saya menggunakan iklan dari rokok Camel. Jadi kayak ini iklan udah lama ya, sekitar 20 tahun yang lalu mungkin. Nah, jadi iklan di sini itu menggunakan karakter tokohnya adalah sebuah unta sesuai dengan brand produknya. Nah, yang jadi perhatian di sini adalah si karakternya ini seolah-olah dibikin sebagai yang smooth gitu loh. Jadi kayak bisa yang lemah lembut. Nah, kemudian iklan ini sebenarnya berhasil untuk menggait anak-anak muda yang menganggap bahwa kayak wah iklannya keren nih, kayak karakternya juga keren, smooth itu kayak anak muda banget. Nah, kan tetapi kemudian iklannya menjadi kontroversial. Jadi kayak pemerintah di Amerika itu menegur si pihak iklannya karena menganggap bahwa dia sengaja untuk membuat karakternya ini adalah karakter yang mudah dikenali sama anak-anak atau yang merasa bersahabat sama anak-anak. Akhirnya mereka menganggap bahwa rokoknya ini sengaja disediakan untuk anak-anak. Nah, kemudian selanjutnya adalah si pihak produsennya harus mengklarifikasi bahwa hal tersebut tidak benar. Jadi bisa kita simpulkan ya bahwa kalau yang dari contoh iklan Camel ini, dia menggunakan produk untanya sebagai hal yang bisa diidentifikasi sama konsumen, sehingga konsumen tadi tertarik dan mengenali produk kita. Oke, next. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah fantasi, teknik fantasi. Jadi teknik fantasi ini teknik yang bersifat emosional gitu ya. Jadi kayak mereka ingin merasa mendekatkan diri kepada si konsumen. Kemudian teknik ini juga sangat cocok di televisi karena kan bisa menggambarkan sebuah cerita pendek gitu. Kemudian si konsumen ini bisa melihat sebuah iklan ini sebagai hiburan. Yang mana misalnya kayak mereka udah bosan atas aktivitas sehari-harinya, kemudian mereka melihat iklan yang menurut mereka ini bisa aja ada di fantasi mereka. Kemudian terdapat juga gambar atau simbol yang bisa dikaitkan dengan si brand tersebut.
Kemudian sebagai contoh ada iklan ads. Jadi kayak di iklan ini kan kita sering lihat ya di televisi. Jadi kayak ada cowok gitu, kemudian pakai parfumnya, kemudian dia langsung berfantasi nih. Jadi kayak dia menjadi pusat perhatian di daerah tersebut. Kemudian banyak wanita-wanita cantik dan juga bahkan malaikat datang untuk tertarik kepada dia karena kayak bau dari tubuhnya itu jadi harum banget gitu. Nah, jadi kayak si konsumen ini bisa berimajinasi dan berfantasi dengan iklan yang mereka tonton. Oke, next. Nah, kemudian iklan selanjutnya adalah dramatization. Sebenarnya teknik ini agak mirip ya dengan yang slice of life yang udah dijelaskan sama Aldi tadi. Jadi teknik ini sangat cocok untuk ada di televisi karena kan fokusnya itu dia menggunakan sebuah cerita pendek, kemudian di cerita tersebut digambarkan ada suatu adegan atau tragedi yang terjadi. Nah, pada contoh di sini saya mengambil contohnya ini iklan dari luar negeri ya, Xerox. Jadi dia sebuah cairan untuk mesin mobil gitu. Jadi di iklannya ini diceritakan bahwa si wanita di foto ini bahwa dia baru datang atau baru sampai di bandara. Kemudian karena di sana itu sedang musim dingin, akhirnya mesin-mesin mobilnya itu di sekitarnya itu banyak yang bermasalah karena kayak mesinnya banyak yang beku. Akhirnya si Xerox ini memposisikan diri sebagai solusi dari kayak drama yang terjadi gitu. Jadi dia menggunakan produknya ini ketika dimasukkan ke dalam mobilnya itu membuat mobilnya ini nggak beku lagi gitu. Kayak kemudian dia juga menjelaskan suhu di udara sekitar boleh dingin, tetapi suhu mesin akan tetap hangat. Jadi selain dia menyelesaikan permasalahan dramanya juga, dia juga sekaligus memberikan keunggulan kompetitif yang bisa dikenali sama masyarakat. Oke, next. Nah, kemudian yang selanjutnya ini tekniknya adalah teknik humor. Jadi teknik ini menggunakan unsur komedi sebagai daya tarik utama dari iklannya gitu. Nah, bisa kita lihat di samping ini kan iklan TV ya, yaitu iklan Jarum 76, iklan rokok. Yang mana iklan rokok ini tidak boleh menampilkan produknya atau kayak orang yang sedang mengkonsumsi itu tidak boleh ditampilkan. Jadi mau nggak mau gimana cara si produsen agar bisa membuat masyarakat itu sadar akan brandnya dan ingat terhadap brandnya, tapi tidak dengan menampilkan si produknya. Akhirnya si Jarum 76 ini menampilkan sebuah iklan humor atau lucu yang mana kita juga pasti sudah sering lihat ya. Jadi kayak pria yang di samping ini sebagai nanti muncul sebagai om jinnya, kemudian dia nanti bakal menawarkan permintaan yang bakal dia kabulkan. Akan tetapi nanti pada endingnya adalah hal yang dia wujudkan adalah hal-hal yang lucu gitu. Jadi dia menggunakan unsur lucu ini supaya masyarakat itu lebih aware terhadap produknya. Oke, next. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah teknik combination atau teknik yang digunakan untuk dari bentuk gabungan beberapa teknik sebelumnya. Jadi kayak dia bisa menggunakan campuran dari teknik-teknik sebelumnya sehingga lebih bervariatif. Nah, kemudian sebagai contoh ini ada produk dari Ichi-Ocha. Jadi Ichi-Ocha ini menampilkan bukan hanya satu teknik, tapi lebih dari dua teknik. Jadi kayak di sini ada teknik animasi dan juga ada teknik humornya. Nah, kalau kita lihat iklannya juga, sebenarnya di iklannya ini menampilkan teknik dramatisasi juga, akan tetapi tidak terlalu ditonjolkan. Yang ditonjolkannya adalah bentuk gambaran animasinya dan juga unsur humornya. Maka dari itu, teknik kombinasi ini sebenarnya teknik yang cukup efektif ya, karena dia bisa menggabungkan dan bisa menggunakan beberapa teknik sekaligus. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Himanda dari kelompok ini juga tentunya yang bakal menjelaskan tentang LO3, yaitu menganalisa isu strategis yang melibatkan kreasi pada iklan cetak dan televisi. Nah, sebelumnya next di Next, oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai creative tactics. Nah, creative tactics sendiri kan sebelumnya kita udah tuh mengetahui setelah pendekatan kreatif dan gaya eksekusi ditentukan, kemudian kita bakal beralih nih ke pembuatan iklan yang sebenarnya. Yang dalam hal ini kita bakal memeriksa verbal dan elemen visual sebuah iklan serta mendiskusikan apa saja sih pertimbangan taktik dalam membuat iklan cetak maupun iklan televisi. Nah, creative tactics ini sendiri berdasarkan buku itu ada dua tuh. Yang pertama ada creative tactics for print advertising dan creative tactics for television. Yang pertama saya bakal menjelaskan mengenai creative tactics for print advertising. Nah, creative tactics untuk media cetak sendiri itu komponen dasarnya terdiri dari 3, yaitu ada headline, the body copy, dan the visual or illustration. Kemudian ada juga di sisi lain ada layout atau tata letak. Nah, yang pertama itu ada headline atau judul. Nah, judul merupakan kata-kata di posisi terdepan iklan, ya seperti yang kita ketahui lah kayak gitu. Kata-kata yang bakal dibaca pertama kali dan diposisikan untuk menarik perhatian dari para pembaca. Judul biasanya diatur dalam tipe yang lebih besar dan seringkali dipisah dari body copy atau isi. Dan kebanyakan para periklanan menganggap tuh bahwa judul itu merupakan bagian terpenting dari iklan dalam media cetak. Karena itu headline ini harus dibuat semenarik mungkin agar bisa menarik perhatian dari para pembaca, agar kan kalau judulnya itu udah menarik tuh, tentu kita bakal membaca dong kayak isinya dari periklanan tersebut kayak gitu. Kemudian dan penelitian juga menunjukkan bahwa judul pada umumnya merupakan hal pertama yang bakal dilihat oleh para pembaca dalam periklanan melalui media cetak. Nah, jenis-jenis dari judul itu sendiri ada 2. Yang pertama, sebelumnya jenis-jenis itu tersendiri bakal didasarkan tergantung pada beberapa faktor. Yang pertama, berdasarkan kreatif strateginya, advertising situation, seperti jenis produk, sarana media, dan timelines-nya, dan hubungan dengan komponen-komponen lainnya, seperti illustration maupun body copy. Nah, yang pertama ada direct headline. Yang pertama yang dimana ini sendiri dia bakal lugas dan informatif dalam hal pesan yang mereka sajikan dan target audiens yang mereka tuju. Jenis judul atau jenis direct headline ini sendiri pada umumnya seperti menawarkan manfaat tertentu, making a prom, membuat janji, atau mengumumkan alasan pembaca harus tertarik dengan produk atau layanan. Seperti gambar di samping ini mungkin agak kurang terlihat ya. Nah, tapi bakal saya membacakan contoh dari direct headline ini sendiri kayak khasiat madu pahit kayak gitu. Itu kan kayak judulnya itu udah langsung kan kayak ini bakal menjelaskan namanya khasiat dari madu pahit. Atau contoh lain misalkan nih 3 second diskon 90% untuk hari Rabu. Itu kan jelas tuh kayak gitu. Kemudian yang kedua ada indirect headline yang dimana dia tidak mengidentifikasi langsung ke intinya, tapi mereka seringkali lebih efektif dalam menarik pembaca dan dalam menarik perhatian para pembaca karena dia bakal memancing rasa ingin tahu dan memikat pembaca untuk ingin membaca lebih dalam kayak gitu. Teknik itu kayak menulis judul dalam direct headline ini sendiri kayak menggunakan pertanyaan, provokasi, pernyataan bagaimana melakukan, dan tantangan. Contohnya itu kayak yang gambar samping ini kayak kan dia pakai pertanyaan kan, mengapa madu syamil kayak gitu. Itu kan kayak pertanyaan, jadi orang kayak masih nanya nih kayak gitu. Jadi mereka bakal membaca lagi. Atau kayak kayak contoh yang lain itu kalau indirect headline itu obat-obat untuk mengusir corona kayak gitu. Itu kan kayak belum jelas kan, makanya bakal menarik pembaca kayak gitu. Kemudian di sisi lain ada subhead juga yang merupakan digunakan untuk meningkatkan keterbacaan guna memperkuat judul dan tema iklan. Nah, subhead ini sendiri biasanya dia bakal lebih kecil dari judul utama tetapi lebih besar dari teks isi. Biasanya muncul di atas atau di bawah judul utama atau di dalam body copy. Nanti saya bakal jelaskan di slide selanjutnya. Next di. Selanjutnya ada body copy yang merupakan inti dari pesan iklan, yang dimana isi body copy harus cukup menarik untuk menarik perhatian dari pembaca. Body copy sendiri merupakan
dalam penulisannya, periklan bakal ditulis dengan menyesuaikan dengan materi iklan, banding, dan eksekusinya. Hal itu dikarenakan agar pesan yang ingin disampaikan itu dapat tersampaikan secara efektif kepada audiens. Kemudian ada elemen visual, yaitu ilustrasi, yang dimana merupakan menjadi bagian dominan dari iklan cetak dan memainkan peran penting di dalamnya serta menentukan efektivitasnya. Bagian visual iklan harus dibuat semenarik mungkin, untuk itu porsinya tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Untuk itu bakal banyak banget kayak keputusan yang bakal dibuat dalam menentukan elemen visual ini sendiri. Misalnya apakah merek harus disertakan kayak nama merek perusahaan atau nama dagang, kayak kemudian apakah akan menggunakan foto atau ilustrasi yang bakal digambar dengan tangan atau dilukis atau kayak gimana kayak gitu. Kemudian bakal ditentukan juga tuh kayak sampai warna-warna yang bakal dipilih juga bakal ditentukan, apakah mereka bakal menggunakan warna atau bakal hitam putih kayak gitu. Kemudian selanjutnya ada layout atau tata letak yang merupakan bagian terpenting ya, yang sebelumnya kayak saya sebutkan kayak headline, body copy, dan visual atau illustration itu memang penting, tapi yang paling penting di sini itu tata letaknya, bagaimana masing-masing komponen itu ditempatkan di tempat yang terbaik kayak gitu. Tata letak ini sendiri pengaturan berbagai bagian iklan kayak seperti sudah saya jelaskan, kayak headline, subjudul, copy, ilustrasi, dan sebagainya. Dan tata letak bakal menunjukkan di mana setiap bagian dari iklan ditempatkan dan memberikan pedoman kepada orang-orang yang mengerjakan iklan tersebut. Nah, contohnya itu kayak yang di sini, kayak yang diet sehat dengan yang rendah gula, kayak itu kan kayak judul. Terus itu udah atau isi. Nah, subhead itu sendiri kayak itu loh yang merah kayak buah dan sayur segar, itu kan subhead tuh. Nah, kemudian kayak ya udah illustration kayak warna, terus kayak ada gambar teh pucuknya juga, terus tata letaknya juga kayak itu udah dipertimbangkan, kayak judul ditaruh situ, terus ada teh pucuk di atas, terus ada gambar kayak gitu-gitu. Next. Next di Halo. Oke. Sebelumnya mohon maaf karena tadi jaringan saya sempat ada gangguan dikit. Sebelumnya next. Oke, yang kedua itu ada creative tactics for television, yang merupakan televisi itu dianggap merupakan salah satu media periklanan yang unik karena mengandung penglihatan, suara, dan gerak yang dapat digabungkan untuk menciptakan berbagai iklan banding visual. Yang dimana dalam creative tactics for television ini sendiri ada video dan audio. Yang video itu yang terlihat
elemen yang terlihat di layar televisi dan merupakan porsi visual yang mendominasi sehingga harus menarik agar dapat menarik perhatian para penonton. Untuk itu keputusan seperti produk, presenter, urutan tindakan, latar belakang, dan karakter itu harus benar-benar dipertimbangkan dalam video itu. Intinya video itu apa yang terlihat di televisi kayak gitu. Kemudian ada audio yang merupakan iklan termasuk suara, musik, dan suara efek. Dalam banyak iklan, musik memberikan latar belakang yang menyenangkan atau membantu berkreasi suasana hati yang sesuai, dan musik dapat memainkan peran penting dalam strategi kreatif. Untuk itu para media periklanan nggak main-main tuh, bisa saja kayak mereka membeli kayak sebuah lagu untuk dijadikan musik di dalam produk mereka. Kayak di sini saya mengambil contoh kayak iklan dari iklan Let It Grow yang mengambil lagu kayak You Are My Sunshine. Kemudian ada iklan Coca-Cola juga yang kayak yang kita udah familiar juga kan, yang kayak dia mengambil lagu kayak buka semangat baru, yang kayak kita buka hari yang baru, kayak gitulah. Kemudian next. Nah, kemudian ada planning dan production of television komersial yang merupakan perencanaan dan produksi iklan televisi. Nah, dalam tahap perencanaan, elemen iklan dibuat dalam bentuk skrip dan kemudian bakal dideskripsikan secara sedetail-detail mungkin dalam sebuah tulisan. Kemudian naskah bakal disusun dan penulis dan produser mereka bakal mendiskusikan nih untuk akhirnya menghasilkan storyboard. Yang merupakan rangkaian gambar yang digunakan untuk menyajikan rencana visual. Nah, kemudian setelah storyboard dihasilkan, kita masuk ke tahap produksi, yang dimana di tahap produksi ini sendiri ada 3, yaitu praproduksi yang merupakan segala aktivitas yang dilakukan sebelum melakukan perekaman atas iklan, seperti yang gambar di samping ada memilih director, choose production company bidding, kemudian perkiraan waktu dan biaya, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada produksi yang merupakan aktivitas yang dilakukan selama iklan direkam atau difilmkan, seperti kayak lokasi pemotretan, set pemotretan, kayak apakah menggunakan malam atau siang kayak gitu, dan lain-lain. Kemudian ada pasca produksi yang merupakan aktivitas setelah iklan direkam dan dikomersialkan yang mencakup kayak tahap editing, kemudian ada tahap record sound effect dan lain-lain sebagainya. Dan pada dasarnya walaupun itu udah jadi, klien juga bakal meninjau ulang tuh dari periklanan yang udah jadi, apakah udah sesuai atau enggak kayak gitu. Sekian presentasi dari saya, mungkin bakal dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Manda. Selanjutnya saya Isaptani akan menjelaskan mengenai L4, yaitu Client Evaluation and Approval for Creative Work. Boleh next, Di? Ya. Meskipun pakar iklan atau agensi memiliki keahlian yang mumpuni dan banyak tanggung jawab terhadap iklan, namun klien tetap harus mengevaluasi dan menyetujui pendekatan kreatif sebelum iklan diproduksi. Nah, beberapa orang dari klien mungkin terlibat dalam mengevaluasi pekerjaan agensi kreatif dan media, termasuk seperti manajer periklanan atau komunikasi, manajer produk atau merek, direktur pemasaran atau wakil presiden, perwakilan dari departemen hukum mungkin, dan terkadang bahkan presiden atau CEO dari perusahaan itu sendiri. Nah, jumlah masukan oleh masing-masing individu ini dalam proses evaluasi dan persetujuan bervariasi tergantung pada kebijakan perusahaan, pentingnya produk bagi perusahaan, peran periklanan dalam program pemasaran, dan pendekatan periklanan yang direkomendasikan. Boleh next. Nah, di sini ada salah satu contoh iklan yang cukup menyedot perhatian. Iklan lama sih, dulu pas awal Apple muncul, yaitu Apple 1984, di mana iklan dengan durasi 1 menit ini berlatar belakang dunia distopia yang dikendalikan oleh Big Brother. Nah, karakter Big Brother di dunia nyata itu adalah IBM. Nah, iklan ini itu sebagai promosi untuk komputer Macintosh dari Apple. Nah, di sini agensi Child or Day itu salah satu agensi iklan asal Amerika itu harus meyakinkan dewan direksi Apple untuk menyiarkan iklan 1984. Nah, di iklan ini itu terdapat adegan dramatis di mana seorang wanita muda yang mengenakan perlengkapan atletik dan dikejar oleh milisi berhelm berlari ke teater dan melemparkan palu godam ke layar, terus menyebabkan ledakan yang menghancurkan Big Brother ini.
Nah, pada awalnya Dewan Apple ini menganggap iklan tersebut terlalu kontroversial dan mungkin berdampak negatif pada citra Apple, terutama di pasar bisnis. Sementara direktur agensi kreatif yang mengerjakan iklan itu mengatakan bahwa Big Brother ini seharusnya melambangkan ketakutan kolektif terhadap teknologi, dan banyak juga yang beranggapan sebenarnya pesaing utama Apple itu yaitu IBM. Jadi kalau dalam iklan itu kayak harus dihancurkan gitu. Nah, agensi tersebut meyakinkan Dewan Apple untuk menjalankan iklan tersebut selama Super Bowl 1984. Dan ternyata dampaknya memang luar biasa menyedot perhatian di media serta dunia periklanan. Iklan 1984 sendiri telah mengumpulkan banyak penghargaan selama bertahun-tahun, dan Advertising Age itu mengakui sebagai iklan terbaik abad ke-20. Nah, iklan 1984 mungkin menjadi salah satu contoh yang sukses ya, tapi mungkin ada saja iklan sejenis yang terlalu kontroversial dan malah berdampak buruk. Disinilah peran klien untuk mengevaluasi iklan yang akan diproduksinya, apakah cocok atau tidak dan dilanjutkan atau tidak. Next slide. Ya, dalam banyak kasus, manajemen puncak terlibat dalam memilih biro iklan dan harus menyetujui temanya dan strategi kreatif untuk kampanye. Evaluasi dan persetujuan dari iklan individu yang diajukan oleh agensi seringkali dilakukan oleh manajer periklanan dan produk, yang terutama bertanggung jawab pada brand tersebut. Eksekutif dan anggota tim kreatif mempresentasikan konsep kreatif kepada manajer periklanan dan produk atau dari divisi pemasaran dari sisi kliennya untuk mendapatkan persetujuan mereka nih sebelum mulai produksi iklan. Nah, evaluasi yang cermat harus dilakukan sebelum iklan benar-benar memasuki proses produksi, karena pada tahap ini membutuhkan banyak waktu dan uang. Kalau misalkan iklannya nggak berjalan lancar kan sayang. Terus evaluasi klien atas tata letak cetak ataupun papan cerita komersial bisa menjadi hal yang sulit. Kenapa? Karena manajer periklanan atau brand ini umumnya bukan ahli kreatif dan harus berhati-hati untuk tidak menolak pendekatan kreatif yang layak atau menerima ide yang akan menghasilkan iklan yang inferior. Namun terdapat pedoman yang bisa digunakan nih untuk menilai keefektifan pendekatan kreatif yang disarankan oleh agensi yang akan dibahas di next slide. Next. Nah, pengiklanan ini menggunakan beberapa kriteria untuk pengiklan menggunakan beberapa kriteria untuk mengevaluasi pendekatan kreatif yang disarankan oleh agensi periklanan. Dalam beberapa kasus, klien mungkin ingin memiliki storyboard kasar atau animasi pretest untuk mendapatkan informasi kuantitatif untuk membantu dalam evaluasi. Namun, proses evaluasi ini biasanya lebih subjektif. Manajer periklanan atau merek bergantung pada pertimbangan kualitatif. Nah, berikut ini ada beberapa kriteria dasar untuk mengevaluasi pendekatan kreatif. Yang pertama adalah apakah pendekatan kreatif konsisten dengan tujuan pemasaran dan periklanan merek. Salah satu faktor yang terpenting yang harus dipertimbangkan klien adalah apakah daya tarik kreatif dan gaya pelaksanaan yang direkomendasikan oleh agensi ini konsisten dengan strategi pemasaran untuk brand, di mana peran iklan dan promosi ini telah ditetapkan sebelumnya dalam program pemasaran secara keseluruhan. Nah, ini berarti pendekatan kreatif harus sesuai dengan citra merek dan cara penempatannya di pasar, dan harus berkontribusi pada tujuan pemasaran dan periklanan. Di sini saya mengambil contoh dari SKYY Spirits yang memperluas lini produknya dengan memperkenalkan vodka super premium yang alami. Nah, iklan untuk lini SKYY ini yang baru menggunakan materi iklan yang berani, yang menampilkan gambar visual yang kuat, yang mengkomunikasikan bahan rasa alami, serta botol biru kobalt yang khas dari merek tersebut. Atau ada juga nih iklan Sunsilk yang terbaru yang menampilkan Raisa dengan rambut hitam pekatnya serta background Candi Borobudur. Di iklan ini tetap ada citra Sunsilk sebagai sampo untuk rambut hitam berkilau khas Indonesia. Nah, yang kedua adalah apakah pendekatan kreatif konsisten dengan strategi dan tujuan kreatif? Apakah pendekatan tersebut mengkomunikasikan apa yang seharusnya? Daya tarik dan pelaksanaan iklan itu harus memenuhi tujuan komunikasi yang ditetapkan, dan iklan harus mengatakan apa yang dikatakan oleh strategi periklanan. Misal dalam iklan Sunsilk, iklan ingin mengkomunikasikan bahwa Sunsilk adalah sampo yang membuat rambut hitam berkilau khas wanita Indonesia. Lalu yang ketiga adalah apakah pendekatan kreatif sesuai dengan target audiens?
Pertimbangan yang cermat itu harus diberikan pada apakah iklan yang menarik atau pelaksanaan yang direkomendasikan akan menarik, dipahami oleh, dan berkomunikasi secara efektif dengan target audiens dari produk tersebut. Tentunya pengiklan tidak ingin menyetujui iklan yang mereka yakini akan mendapat reaksi negatif dari target audiensnya. Nah, di sini ada contoh dari produk Emina Bright Stuff yang menargetkan remaja-remaja yang suka hangout bersama teman dan ingin memiliki kulit cerah agar diterima di kelompok pertemanannya. Dari iklan ini kita dapat melihat bagaimana iklan juga menampilkan sisi remaja dengan bestinya, menunjukkan hal itu. Boleh next slide? Ya, yang keempat adalah apakah pendekatan kreatif mengomunikasikan pesan yang jelas dan meyakinkan kepada pelanggan? Sebagian besar iklan ini seharusnya mengomunikasikan pesan yang akan membantu menjual brand. Penting juga bahwa iklan mengomunikasikan informasi atribut, fitur dan manfaat, atau gambar yang memberikan konsumen alasan kenapa sih mereka harus membeli merek. Nah, contohnya itu ada iklan Dettol, di mana dengan jelas menyebutkan manfaat Dettol yang 10 kali lebih efektif membunuh kuman. Terus dikasih juga fakta anak-anak yang menyentuh 10.000 kuman setiap hari, sehingga konsumen ini harus membeli Dettol nih sebagai penangkal kumannya. Dan yang kelima adalah apakah eksekusi kreatif ini mencegah pesan yang berlebihan. Maksudnya banyak nih iklan di TV pada khususnya terlalu banyak penekanan yang diberikan pada pelaksanaan kreatif. Maksudnya terlalu kreatif sehingga pesan iklan itu tidak sampai. Banyak iklan kreatif yang menghibur, yang gagal mengomunikasikan brand atau nilai jual secara efektif. Misalnya ini ada Aflac Insurance. Itu harus memodifikasi iklan menggunakan karakter bebek ikonik, sehingga beberapa studi penelitian menunjukkan bahwa banyak konsumen yang tidak begitu yakin tentang apa sih asuransi Aflac itu. Terus konsumen menunjukkan bahwa iklan tidak menjelaskan apa itu asuransi dan apa yang Aflac lakukan, sehingga Aflac kemudian menerbitkan iklannya yang lebih memfokuskan perhatian pada penjelasan produk dan perusahaan, yang kalau awalnya cuma bebek itu aja. Next slide. Yang keenam adalah apakah pendekatan kreatif sesuai dengan lingkungan media tempat iklan yang akan ditayangkan. Nah, setiap sarana media ini memiliki iklim spesifiknya sendiri yang dihasilkan dari ada sifat konten editorialnya, terus jenis pembaca atau pemirsanya, dan sifat iklan yang dikandungnya. Pertimbangan harus diberikan untuk seberapa cocok sih iklan tersebut dengan lingkungan media tempat iklan tersebut akan ditayangkan. Nah, contohnya itu di sini ada Puma. Puma itu perusahaan internasional yang memproduksi sepatu olahraga serta perlengkapan olahraga lainnya yang memasang iklan di majalah sport. Dengan memasang iklan di majalah sport diharapkan pembacanya adalah orang yang tertarik tentang dunia olahraga dan secara otomatis akan tertarik membeli Puma ini. Lalu yang ketujuh atau yang terakhir adalah apakah iklan tersebut jujur dan berselera tinggi? Nah, maksudnya pemasar itu harus mempertimbangkan apakah yang dikatakan iklan itu adalah benar adanya, serta apakah mungkin iklan akan menyinggung konsumen. Di sini saya memilih salah satu contoh iklan dari Grab, yaitu iklan hashtag pilih aman yang menjadi topik perbincangan hangat para netizen di media sosial, serta menuai banyak kecaman dan dislike di YouTube. Kenapa? Karena netizen ini menganggap bahwa iklan itu tidak etis karena secara gamblang menjelek-jelekan ojek pangkalan. Itu kan akhirnya malah akan memberikan citra buruk pada Grab. Nah, tanggung jawab akhir untuk menentukan apakah sebuah iklan menipu atau menyinggung audiens terletak pada klien. Menjadi tugas periklanan atau merek untuk mengevaluasi pendekatan yang disarankan oleh agensi kreatif terhadap standar perusahaan. Terus Departemen Hukum juga memungkinkan diminta perusahaan untuk meninjau iklan untuk menentukan apakah daya tarik kreatif, konten pesan, atau pelaksanaan ini dapat menyebabkan masalah bagi perusahaan di kemudian harinya. Nah, terakhir adalah kepala pemasaran, manajer brand, manajer periklanan, atau personel lain dapat menggunakan pedoman-pedoman dasar tadi dalam meninjau, mengevaluasi, dan menyetujui ide yang ditawarkan oleh agensi kreatif atau agensi medianya untuk iklan mereka. Boleh next slide? Ya, mungkin sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebih mohon maaf. Semoga dapat
tersampaikan materinya dengan jelas. Terima kasih.